Di awal film, kita diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang menunggu bis di halte terdekat. Dia yang sambil ngerokok dan menunggu bis tersebut. Di tengah-tengah panas terik matahari yang sangat menyengat, dia pun langsung tertidur. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya bis pun langsung datang dan menghampiri orang tersebut untuk berhenti di depan halte. Seketika, orang tersebut langsung beranjak dan akan memasuki bis. Sang supir mengatakan dia sudah kebelet ingin boker sebentar. Dengan tanpa peduli, dia pun langsung menaiki bis untuk bisa beristirahat karena di bawah terik sinar matahari yang sangat menyengat. Akan tetapi di dalam bis ternyata tidak ada penumpang, hanya dia seorang. Selang beberapa lama kemudian, tiba-tiba saja ada seorang wanita molek datang. Wanita yang sangat bergairah di tengah-tengah terik matahari mengatakan kepada orang tersebut menginginkan tas itu. Dia adalah wanita yang paling brutal yang bernama Annabelle. Dengan secara paksa, Annabelle menginginkan apa yang ada di dalam tas itu. Namun dengan seketika, dia langsung mempersiapkan diri dengan senjata. Akhirnya mereka pun langsung adu jotos. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan seorang laki-laki yang selalu saja mendapatkan kesialan. Semua usaha bisnis keuangannya selalu saja merosot. Bahkan dia pun tidak bisa mendapatkan keberuntungan dengan bermain dingdong. Kisah akan berfokus pada seorang laki-laki yang bernama John Smith. Kemudian selang beberapa lama setelah itu, John telah mendapatkan sebuah informasi untuk berlomba menyanyi dan cosplay menjadi Elvis. Kemudian selang beberapa lama setelah itu, kontes menyanyi pun telah dimulai, di mana John telah bertindak sebagai Elvis, memakai aksesoris penyanyi tersebut untuk bisa mendapatkan kemenangan. Namun ketika dia sedang perform di atas panggung, dia pun langsung melihat seorang wanita cantik yang bernama Angelina dengan senyuman yang sangat manis, sehingga mereka berdua pun langsung terpikat. Singkat waktu, akhirnya setelah selesai kontes, mereka pun langsung curhat dengan dari hati ke hati. Hingga pada akhirnya John langsung membayangkan bisa bermain kuda-kudaan dengan Angelina. Namun ketika si John sedang lengah, ternyata si Angelina adalah copet yang ada di bar ini. Membawa dompet yang ada di sakunya si John, dia pun langsung berpamitan sambil mengecup pipinya. Ini mah sudah dibegal. Singkat waktu, untungnya si John sudah mengantisipasi, semua uangnya telah disimpan di dalam sempak. Akhirnya uangnya selamat. Karena uangnya hanya segitu-gitu saja, maka si John pun langsung datang ke kasino untuk bisa bermain poker. Dan mereka pun langsung bertemu dengan Asian Elvis bersama orang-orang yang ada di tempat tersebut. Dan semua Elvis ada di tempat ini. Bukan hanya dia, ternyata ada Shredder Elvis. Dia adalah seorang yang telah bermain poker sudah lama di tempat ini. Bahkan ada orang yang bernama Elvis. Dia adalah double Elvis yang menjadi ketua dari mereka. Dan ada si Garang Elvis, dia adalah si Cebol. Dengan begitu mereka pun langsung bertanding untuk bisa memenangkan pertarungan. Dengan taruhan uang yang sangat banyak, akhirnya mereka pun langsung membanting kartu satu demi satu untuk bisa mendapatkan kemenangan dan melipat gandakan keuangan. Namun sangat disayangkan, ternyata si John tetap saja sengsara. Dia kalah dalam bermain kartu dan uangnya ludes. Singkat waktu, ketika pagi hari, di mana si John telah tertidur dan dia ditinggalkan oleh semua orang. Dengan seketika, tiba-tiba saja para penjaga langsung menyeretnya ke dalam sebuah ruangan karena diduga dia telah mencuri sesuatu di bar ini dan langsung dipukuli habis-habisan. Kemudian para bodyguard ini langsung mengatakan kepada si John bahwa ada sesuatu yang hilang di ruangan ini adalah yang paling penting. Itu adalah topeng keramat yang telah membawa kesuksesan bagi bar ini.
Topeng ini yang bernama adalah topeng Apache pada malam ini ternyata telah hilang. Entah siapa yang telah membawanya, tetapi itu bisa membuktikan bahwa si John adalah satu-satunya orang yang tinggal di tempat ini. Semuanya pun langsung menduga. Orang manajer yang bernama Mr. Crow pun langsung mengatakan bahwa tiada lagi orang selain si John yang ada di bar ini sampai pagi. Dipastikan dialah yang telah mencuri dari topeng Apache. Maka mereka pun langsung menuduh dengan tuduhan yang sangat mengerikan. Bahkan bosnya mengatakan siapa yang telah menemukan dia akan dapat imbalan $1 juta. $1 million. I want that mask back here. Singkat waktu, akhirnya si John pun langsung diseret ke tempat parkir untuk datang ke suatu tempat, yaitu tempat tinggalnya para Elvis yang telah mengikuti lomba menyanyi. Mereka pun langsung tercengang kenapa para Elvis ini meninggalkan alamat asli mereka. Entah apa yang dipikirkan, tetapi para bodyguard ini terus saja menyeret dan menulis alamat si Elvis ini di tangan salah satu bodyguard supaya alamatnya mudah diingat. Singkat waktu, akhirnya mereka pun berangkat menggunakan mobil si John yang sedang terparkir dan bergegas. Singkat waktu, di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba saja di belakang jok mobil ada sesuatu yang telah mendobraknya. Itu dipastikan adalah si John yang berusaha untuk kabur. Menggunakan linggis, dia pun merobek kursi mobil yang ada di belakang supaya bisa keluar dari bagasi mobil. Setelah kepalanya nongol, dia pun langsung tercengang. Ternyata para bodyguard ini telah ditembak mati oleh seseorang. Entah siapa yang telah melakukannya, pastinya adalah dalam situasi yang bahaya. Sambil dia mengecek apakah dia masih hidup atau tidak, ternyata sudah mokat. Melihat tangannya ada sebuah alamat, maka si John pun memutuskan untuk datang ke alamat tersebut. Bisa jadi akan mendapatkan sebuah informasi. Kemudian di sisi lain kita melihat salah satu Elvis yang telah melarikan diri dan datang stasiun. Akan tetapi dia akan masuk ke toilet karena ingin boker. Dan tiba-tiba seseorang telah datang. Sungguh mengerikan. Annabelle langsung menghajar salah satu Elvis untuk menemukan topeng misterius. Namun sangat disayangkan, salah satu dari mereka tidak mendapatkan topengnya. Kemudian Annabelle langsung membuka dompet. Dinyatakan itu adalah dompetnya si John. Entah dari mana dia telah mendapatkannya. Yang pasti salah satu kartu yang ada di dalam dompet tersebut disimpan di TKP. Kemudian singkat cerita, di mana John telah datang ke alamat yang telah dituliskan di tangannya bodyguard. Dia pun langsung mengendap-endap ke dalam rumah tersebut untuk bisa mendapatkan sebuah informasi. Karena sudah berjalan sangat lama, dia pun langsung minum dengan sangat haus sekali. Melihat beberapa aksesoris yang ada di tempat ini, dia pun tercengang. Dia telah melihat beberapa Elvis yang ada di dalam foto itu. Dipastikan ini adalah rumahnya si Elvis yang telah menculik topeng misterius. Tiba-tiba saja wanita cantik langsung datang menemui si John. Dia adalah tetangga yang bernama Cindy. Mengatakan bahwa dia baru saja pindah di kamar sebelah untuk bisa mengenal satu sama lain. Namun John langsung mengusir Cindy karena dia tidak mau diganggu. Singkat waktu dalam perbincangannya, akhirnya Cindy pun langsung keluar dan mengatakan jika butuh sesuatu tinggal ditelepon. Namun tiba-tiba saja seseorang langsung datang menyerang. Give me the mask. Ow! Oh! Nice punch. Where's the mask? What the hell is going on? Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa para sheriff yang telah menemukan mobilnya si John, para pengawal yang sudah mokat dengan keadaan ditembak di dahinya. Mereka pun langsung melihat apa yang telah terjadi dan menggeledah mobilnya si John. Para sheriff ini pun langsung terus berbicara untuk bisa melihat kronologi yang telah terjadi. Dan akhirnya mereka telah mendapatkan petunjuk bahwa mobil ini mobil si John. Belongs to John Smith.
Singkat waktu, Sheriff pun langsung datang ke stasiun dan mendapatkan laporan salah satu Elvis telah dibunuh brutal oleh seseorang. Dan ini sangat mencengangkan sekali. Dalam satu waktu yang berbeda, mereka telah mendapatkan 2 korban. Siapakah dalang dari semua ini? Para Sheriff pun langsung melakukan identifikasi TKP untuk bisa mendapatkan sebuah petunjuk. Tiba-tiba saja dia telah menemukan kartu kreditnya atas nama si John. John Smith. Kemudian kembali lagi kepada Cindy dan John yang datang ke suatu tempat untuk bisa bersembunyi dari pembunuh bayaran. Mereka pun langsung mengendap-endap. Tiba-tiba saja ada salah satu Elvis yang datang kepada mereka, mengatakan di manakah topeng tersebut. Satu sama lain saling menanyakan. Mereka pun langsung bingung siapakah yang telah mengambil topeng itu, dan ini menjadi gencatan senjata yang paling brutal. Apalagi hadiahnya yang sangat besar, $1 juta. Akhirnya si Elvis langsung memaksa kepada mereka berdua dan memukulinya. Who are you supposed to be? I don't know where the mask is at. Now get me! Tanpa diduga, Elvis ini pun langsung marah besar dan menanyakan di manakah topeng tersebut dengan secara paksa. Namun tiba-tiba saja pembunuh bayaran yang lain langsung datang. Untung saja Cindy berhasil menyelamatkan John dari kematian. Tiba-tiba saja dia pun langsung dikagetkan bahwa si koboi telah datang dan mengikutinya dari belakang, mengatakan kepada mereka berdua bahwa bosnya ingin bertemu. Dengan secara paksa mereka pun langsung dibawa ke sebuah mobil untuk melakukan obrolan bersama sang juragan kaya raya, dia yang bernama Tuan Ranger, mengatakan kepada mereka berdua bahwa topeng itu harus ditemukan. Dengan paksa terus saja menanyakan di manakah topeng tersebut. Yang pasti si John mengatakan dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dengan harga yang sangat mahal $1 juta, si juragan pun langsung memerintahkan kepada mereka berdua untuk bisa menemukan topeng tersebut. Kalau tidak, kepalanya akan dipajang di atas pintu si juragan dengan kurun waktu 24 jam. Kemudian di sisi lain kita kembali lagi kepada seseorang, salah satu Elvis yang telah melarikan diri menggunakan mobil. Diduga karena mobilnya kehabisan radiator, akhirnya dia pun harus bisa berjalan di tengah-tengah terik matahari karena ini adalah pilihan yang tepat. Kemudian di sisi lain kita kembali lagi kepada John dan Cindy yang sekarang kembali ke rumahnya si Elvis untuk bisa mendapatkan sebuah petunjuk. Namun tiba-tiba saja Elvis cebol langsung datang menodong senjata. Little person, asshole. Semuanya pun menjadi sangat rumit. Semua orang mencari topeng tersebut. Bahkan si cebol langsung menodongkan senjata kepada mereka berdua untuk bisa mengatakan di manakah topeng itu. Berkali-kali John langsung menjelaskan bahwa dia tidak tahu apa-apa untuk bisa mendapatkan topeng yang entah gimana bentuknya. Ketika dalam perbincangan tiba-tiba saja Annabelle datang. Hell are you? Setelah membunuh si cebol, akhirnya Annabelle langsung membuka tas tersebut. Ternyata John tidak ada topeng di dalam tas itu. Kemudian ketika John akan keluar, dia pun malah disergap oleh Sheriff. John Smith. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya John langsung dibawa ke kantor polisi untuk bisa memberikan sebuah keterangan karena telah membunuh 2 orang dalam satu waktu. John pun semakin tidak paham entah apa yang telah terjadi. Tiba-tiba saja Angelina langsung datang ada di tempat tersebut, mengatakan bahwa dia pun telah difitnah oleh seseorang ketika sedang bermain kuda-kudaan dengan orang yang sangat dicintainya. Bahkan ini sangat mantap sekali. Kemudian Angelina pun langsung mengatakan kepada si John bahwa ini adalah hari yang paling bahagia mendapatkan $1 juta.
Singkat waktu, di sisi lain kita melihat bahwa Elvis yang lain sedang berjalan untuk bisa mendapatkan pertolongan karena mobilnya telah mogok. Mr. Smith. Keesokan harinya, di mana Cindy telah menebus dengan uang yang sangat mahal, John bisa keluar dari penjara. Namun itu semua hanyalah alasan saja bagi Cindy supaya bisa ketemu dengan Paman John yang ganteng. Cindy langsung menjelaskan kepada Paman John bahwa para polisi ini membebaskan bukan hanya satu alasan, tetapi dia mempunyai maksud tertentu ingin mendapatkan topeng tersebut. Karena bayaran yang sangat mahal, $1 juta itu adalah uang yang bisa menjadi gaji seumur hidup ketika menjadi sheriff. Akhirnya mereka pun langsung dibawa untuk menemukannya. Singkat cerita, kita kembali lagi kepada adegan yang telah kita ketahui, di mana seorang Elvis telah bertemu dengan supir bis yang akan boker di remang-remang. Di mana Elvis itu pun langsung memasuki bis untuk bisa kabur dari tempat ini membawa sesuatu di dalam tas. Singkat waktu, kita melihat bahwa Angelina yang telah datang menggunakan pistol di belakang pantatnya langsung meminta kepada Elvis untuk mendapatkan topeng tersebut dan akhirnya mengambil dengan paksa. What? Ya, dengan kebrutalan yang dimiliki oleh Annabelle, akhirnya si Elvis ini telah mokat, ditembak beberapa kali di dalam tubuhnya. Dengan seketika, Annabelle langsung membuka tas yang telah dimiliki oleh si Elvis, dan ternyata dia langsung membawa tas tersebut untuk dibawa ke suatu tempat. Selang beberapa lama kemudian, sheriff yang berada di tempat tersebut langsung datang ke TKP, di mana ada bis terparkir dan satu mobil yang berada di depan bis tersebut. Dengan begitu mereka langsung melakukan identifikasi TKP apa yang telah terjadi. Tiba-tiba saja ada si koboi yang sudah duluan datang ke tempat ini, mengatakan kepada mereka berdua bahwa topeng tersebut akan dimilikinya. Singkat waktu dalam adu bacot, akhirnya si koboi langsung menyerang. Get us the man. Kemudian di tengah-tengah pertempuran, di mana Cindy telah mengetahui ada sebuah pesan untuk membawa uang tersebut dan membawa si John ke tempat yang telah ditentukan. Tiba-tiba saja, di mana petugas bar pun langsung datang kepada si John untuk memaksa di manakah topeng tersebut. Namun pastinya si John tidak mengetahui. Cindy langsung mengatakan kepada mereka semua ada sebuah pesan di dalam mobil bahwa uang dan topeng sudah dimiliki oleh seseorang dan kita harus datang ke tempat tersebut. Pada akhirnya, mereka pun langsung berjalan di bawah terik matahari yang sangat panas untuk menuju tempat yang telah ditentukan dalam pesan tersebut. Mereka pun terus saja berjalan dan akhirnya sampai di suatu tempat. Namun tiba-tiba saja si juragan langsung datang membawa uang $1 juta. Ternyata dia pun telah mendapatkan pesan tersebut untuk datang ke tempat ini. Akhirnya sekarang tengah-tengah mereka ada $2 juta untuk bisa ditemukan, dan sangat tidak disayangkan bahwa ternyata Cindy telah berperan ganda. Dia adalah anaknya si juragan dan menurunkan senjata kepada semua orang. Namun untungnya Annabelle langsung datang di tengah-tengah mereka dan menghentikan pertengkaran. Now everyone drop the guns, kill each other later. Kemudian Annabelle memaksa kepada semua orang untuk meletakkan senjatanya masing-masing karena topengnya telah dimiliki di dalam gubuk ini. Dengan begitu, mereka pun harus bisa menyerahkan uang $2 juta ini kepada si John dan akan memasuki ruangan yang telah ditentukan. Namun tiba-tiba saja salah satu dari mereka langsung menyerang.
Pertempuran tersebut dimenangkan oleh Annabelle. Dia pun langsung memperingatkan kepada semua orang untuk bisa menurut. Kalau tidak, kepalanya pasti akan dipecahkan dengan pistol. Meminta kepada si John untuk membawa uang yang berisi 2 juta dolar dalam 2 koper harus dibawa ke tempat ini. Setelah si John membawa uang tersebut, alangkah tercengangnya mereka semua melayangkan uang 2 juta dolar. Dan kita semua pasti akan paling dicengangkan bahwa ternyata si John telah bekerja sama dengan Annabelle. Dengan diberi bonus cipok lele, akhirnya mereka berdua telah membuka uang tersebut dengan sangat mengerikan sekali. Uang 2 juta dolar sekarang mereka akan menjadi sangat kaya raya. Di era yang seperti ini, uang ini sangatlah berarti sekali. Kemudian si John dengan gayanya langsung memakai kacamata, keluar dengan gaya segambreng untuk bisa memamerkan kemenangannya. Ternyata si John lebih jahat dari semua yang telah kita duga. Dengan begitu, John pun langsung keluar melihat pemandangan mereka semua yang sedang berlutut di atas tanah. Juragan, termasuk juga orang-orang kaya di tempat ini. Namun di tengah-tengah perbincangan, tiba-tiba saja seseorang datang menggunakan motor trail. That's my ride. Ya, pada akhirnya mereka pun telah melenyapkan 2 juta dolar dengan secara cuma-cuma. Mereka pun langsung datang ke dalam gubuk. Ternyata uang tersebut sudah tidak ada karena si John dan Annabelle telah membawa uang tersebut dengan dibagi rata. Kemudian si John berjalan di sebuah tempat, datang untuk menemui sebuah bis. Topeng tersebut telah dibawa oleh si John, dikasih kepada seorang nenek-nenek. Diduga itu adalah pemimpin dari topeng tersebut untuk bisa dideklarasikan. Singkat waktu, akhirnya John pun langsung datang ke tempat di mana mobil yang telah terpogok diperbaiki. Akhirnya dia pun menjadi kaya raya. A really good one. Akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.